coba dulu recordnya. Oke, baik, Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Ketemu lagi sama saya, Dr. Sri Yunita, dalam kuliah kita hari ini. Mungkin kemarin teman-teman sudah membahas mengenai anatomi bersama dosen lain. Hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi. Sebelumnya kita ini dulu ya, kita absensi dulu ya. Ibu Cut Mulia, apa sudah hadir? Hadir Bu. Kalau Pak Diva, apa sudah hadir? Hadir Bu. Pak Nurkoli? Hadir Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Sekarang saya akan coba share screen dulu mengenai kuliah saya ya. Apa slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat belum ya? Sudah Bu. Ya. Sudah, baik. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai fisiologi reproduksi wanita. Fisiologi reproduksi wanita ini kita mengharapkan setelah selesai perkuliahan ini diharapkan teman-teman dapat menerangkan mengenai fungsi organ reproduksi wanita dan menerangkan siklus seksual wanita. Sebelumnya kita coba kuis dulu ya. Kan kemarin sudah belajar mengenai anatomi. Sekarang coba saya mau tahu nih, apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai organ-organ reproduksi wanita? Bisa di scan ini barcode-nya atau bisa diklik juga kelas www.classpoint.app. Nanti dimasukin kodenya ya. Ya, kita tunggu responnya kalau sudah ada. Jadi nanti kita batasin karena waktunya terbatas, ini kita hanya 15 detik saja ya. Oke, baik. Selanjutnya kan sekarang saya akan membahas mengenai fungsi dari organ-organ reproduksi pada wanita. Kalau kita bicara mengenai organ-organ reproduksi wanita, maka kita mulai dulu dari genitalia eksterna. Genitalia eksterna, eh, kita mulai dari eh, area yang kita sebut dengan pudendum. Di sini kita lihat area genitalia eksterna ini terbagi menjadi mulai dari perifer itu ada labium mayor atau majus kalau di sini tertulisnya, kemudian ke medialnya terdapat labium minor, kemudian terdapat vagina dan klitoris. Klitoris ini kalau ekuivalennya pada laki-laki itu adalah berupa penis. Di antara klitoris dan vagina ini terdapat suatu pembukaan uretra di tempat keluarnya air seni. Kemudian pada saat lahir, vagina ini tertutup oleh suatu lapisan tipis yang disebut dengan himen. Nah, berdasarkan dari bentuk anatominya ini, maka fungsi dari genitalia eksterna ini sendiri adalah untuk sexual arousal dan klimaks, kemudian untuk mengarahkan aliran urin. Kemudian kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu vagina dan serviks. Nah, kalau kita lihat sendiri, vagina ini adalah suatu saluran mulai dari pembukaan vagina hingga ke uterus. Di sini, pada saat pertemuan antara vagina dan uterus, terdapat suatu area sempit yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, eh, fungsi-fungsi untuk vagina dan serviks ini sendiri berbeda. Kalau vagina itu fungsinya untuk menginhibisi masuknya patogen melalui pintu vagina dan untuk tempat keluarnya darah haid. Kemudian untuk fungsi serviks sendiri adalah untuk menghasilkan lendir yang membantu sperma berenang menuju ovum dan barier protektif antara vagina dan uterus. Nah, fungsi serviks ini sendiri itu juga berperan sama proses kelahiran bayi. Kira-kira bisa dipahamin ya? Apa ada yang mau bertanya? Oke, saya rasa ini sudah dibahas sebelumnya mungkin ya di diskusi ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk tadi organ dari vagina, kemudian ada serviks, kemudian kita masuk ke uterus. Uterus ini terdiri dari lapisan-lapisan miometrium di sini dan di bagian outernya, terus di bagian dalamnya itu ada lapisan endometrium. Endometrium ini terdiri dari epitel-epitel dan banyak kelenjar-kelenjar sekretorik dan pembuluh darah.
Nah, uterus sendiri fungsinya di sini adalah untuk membantu pergerakan sperma, kemudian menyediakan lokasi yang sesuai untuk perlekatan dan implantasi blastosit, kemudian untuk membatasi invasi embrio, serta menyediakan kontraksi muskular yang kuat untuk pengeluaran fetus. Kemudian tadi dari uterus kita maju ke organ selanjutnya yaitu tuba falopii. Tuba falopii ini merupakan saluran nanti yang berhubungan dengan ovarium. Di ujung-ujungnya terdapat fimbriae. Nah, fungsi dari tuba falopii ini sendiri yang pertama adalah untuk menangkap kompleks kumulus oosit saat ovulasi dan mentransfer kompleks tersebut ke ampullary isthmus junction. Jadi nanti diantarkan ke uterus. Kemudian selain itu, tuba falopii ini juga menyekresikan cairan. Fungsi cairan ini adalah untuk memberikan dukungan nutrisi bagi embrio pada saat praimplantasi. Jadi kan nantinya diharapkan terjadi ovulasi, ovulasinya terjadinya di sekitar fimbriae. Jadi pada saat proses perjalanan ovum atau zigot, pembentukan zigot itu dibantu oleh cairan-cairan yang terdapat di tuba fallopi. Itu untuk fungsi organ reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi yang lain yaitu ovarium. Ovarium sendiri fungsinya ini adalah untuk merupakan suatu organ reproduksi primer dan utamanya di sini adalah untuk menghasilkan ovum dan sekresi hormon baik itu estrogen maupun progesteron. Di sini kita lihat di ovarium ini terdapat ada banyak folikel-folikel mulai dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, kemudian folikel de Graaf, kemudian yang kemudian akan mengalami degenerasi menjadi corpus luteum, kemudian corpus luteum degenerasi menjadi corpus albicans. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, sekarang saya mau tahu apakah ada yang mengetahui jumlah oogennya perempuan pada masa gestasi. Coba di ini lagi ya. Ya, terima kasih. Ini ada satu respon di B ya. Jadi, berapa nih jumlah oogeni perempuan pada masa gestasi? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pada saat gestasi, sebenarnya perempuan itu sudah memiliki oogonia sebanyak sekitar 6 sampai 7 juta sel yang terbentuk sejak usia gestasi 5 bulan. Kemudian, selama proses gestasi itu, uh, oogonia ini akan terus berkurang, sehingga pada saat lahir, oosit itu atau oogenia hanya tersisa sekitar 2 juta. Kemudian oosit ini akan terus berkurang jumlahnya dan mengalami proses stagnasi. Jadi tidak ada pembelahan sel sama sekali pada saat sebelum pubertas. Yaitu kemudian selnya itu ketika pubertas akan tersisa hanya sekitar 400.000 oosit. Kemudian setiap bulannya selama ovulasi setiap bulannya itu akan dikeluarkan satu sel oosit selama masa reproduksi perempuan sekitar 400-an. Mulai dari menstruasi pertama hingga nantinya menopause. Itulah sebabnya kenapa kalau kita menyarankan kehamilan itu di masa-masa reproduktif, jangan terlalu tua karena kan tadi selnya itu sebenarnya sudah tercipta sejak awal gestasi dan itu berkurang terus seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kemudian kita masuk ke siklus seksual wanita. Kalau kita bicara siklus seksual wanita, ada yang namanya siklus ovarium dan ada yang namanya siklus uterin. Nah, kalau bicara mengenai siklus ovarium sendiri terdiri dari 3 fase. Ada fase folikuler, ada fase ovulasi, dan fase luteal. Fase folikuler ini untuk pematangan folikel. Tadi kan kalau di gambarnya ada banyak folikel-folikel itu di ovarium. Nah, di sini pada fase folikuler ini proses pematangan dari folikel tersebut. Kemudian ada fase ovulasi, yaitu terjadi kematangan dari sel telur untuk ovulasi. Kemudian ada juga fase luteal. Fase luteal ini tadi setelah ovulasi kan
korpus follicle the graft akan berubah menjadi korpus luteum. Di sini fungsinya adalah untuk mempersiapkan saluran reproduksi untuk proses kehamilan. Nah, siklus ovarium ini akan terganggu oleh kehamilan dan akan berakhir siklusnya jika sudah mengalami menopause. Biasanya siklus ovarium ini berlangsung selama 28 hari. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Nah, kita bicara mengenai siklus. Kalau bicara mengenai siklus, kita harus bicara mengenai perkembangan folikel. Kalau kita lihat di sini, folikel tadi kan sudah disebutkan. Ketika lahir itu sebenarnya sudah ada dalam oogonia, oosit dalam bentuk oosit primer. Oosit primer ini adalah satu sel ovum yang dilapisi oleh sel-sel germinal atau sel granulosa, selapis sel granulosa. Ini sudah muncul pada saat lahir, kemudian akan mengalami proses stagnasi dalam meiosis 1 dan baru akan memulai lagi proses mitosisnya itu pada saat perempuan tersebut mengalami pubertas. Nah, pada saat pubertas ini mulai terjadi pembelahan dari sel oosit, yang kemudian folikel-folikel tersebut berkembang, sel granulosanya mitosis menjadi lebih banyak lapisannya, kemudian terbentuk antrum. Antrum ini berisi cairan-cairan, hormon dan enzim yang membantu proses nantinya terjadinya ovulasi. Di sini antrumnya semakin membesar, kemudian menjadi folikel matur atau disebut juga folikel the graft. Kemudian ketika hormon ini ketika terjadi ovulasi, maka sel ovum akan dikeluarkan, kemudian folikel akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini lama-lama akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Nah, ini adalah perkembangan dari folikel. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada fase-fasenya. Pada fase folikel ini itu belum ada stimulasi dari hormon FSH. FSH ini follicle stimulating hormone. Kalau kita bicara fisiologi memang tidak lepas dari hormon-hormon. Nah, setelah itu setelah ada stimulasi FSH, maka akan berkembang menjadi folikel sekunder, tersier dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke siklus uterus. Sebenarnya siklus pada ovarium dan siklus pada uterus itu berjalan berbarengan. Tapi kalau penjelasannya ini kan memang kita harus lihat dulu di uterus apa yang terjadi, kemudian di ovarium apa yang terjadi. Kalau uterus itu terdiri dari menstruasi, fase proliferatif, dan fase sekretorik. Nah, ini adalah fase endometrium dan menstruasi. Kalau kita lihat, tadi kan kalau dari anatominya uterus itu kan ada endometrium, ada miometrium. Endometrium yang terdiri dari sel epitel, kemudian ada pembuluh darah yang terus mengalami proliferasi. Jadi kita lihat di sini fase endometrium ini terdiri dari proliferasi, sekretori, dan menstruasi. Proliferasi itu sekitar 11 hari, sekretori 12 hari, dan menstruasinya 5 hari. Sehingga ini totalnya menjadi 28 hari, mirip tadi dengan siklus pada ovarium. Nah, pada fase proliferasi ini terjadi proliferasi yang cepat, proliferasi dari dinding-dinding endometrium, sehingga dinding endometrium semakin menebal. Kemudian masuk ke fase sekretoris, dinding endometrium semakin menebal, kemudian kelenjar-kelenjarnya semakin membesar, kemudian pembuluh darahnya juga semakin berkelok-kelok dan semakin banyak. Kemudian jika tidak terjadi implantasi dari zigot, maka akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase menstruasi. Kecuali jika terjadi implantasi zigot setelah fertilisasi, maka tidak ada terjadi fase menstruasi, karena fase sekretoriknya akan terus diperpanjang. Kira-kira bisa dipahami? Kalau seandainya terlalu cepat atau kurang bisa diikutin, boleh ditanyakan ya. Nah, ini adalah gabungan dari yang tadi, siklus seksual wanita dan kontrol hormonnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah fase di ovarium dan ini fase di uterus. Jadi kalau di fase ovarium ini kita mulai dulu dari FSH. Jadi pada saat awal itu terjadi sekresi dari FSH dari hipofisis. FSH ini akan menyebabkan rangsangan pada sel granulosa pada ovarium
ovarium sehingga terjadi sekresi dari estrogen. Estrogen akan terus meningkat. Mungkin ini nanti kalau alurnya mungkin lebih enak di gambar selanjutnya ya. Ya, ini fase folikuler. Jadi kalau kita lihat itu, eh, gonadotropin releasing hormone akan mensekresikan FSH dan LH. Ini kalau tanda positif ini akan meningkat. Kemudian menyebabkan sel-sel ovarium ini mensekresikan estrogen. Estrogen memiliki efek feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis sehingga sekresinya menurun. Tetapi estrogennya ini memiliki feedback positif ke sel-sel granulosa pada ovarium yang menyebabkan sekresi dari estrogennya semakin meningkat sehingga estrogennya semakin tinggi kadarnya. Ini adalah fase folikuler. Nah, ketika kadar estrogennya semakin tinggi, terus tinggi selama minimal 36 jam, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase ovulasi. Yaitu di sini di mana kadar estrogen yang tinggi tadi menyebabkan tadinya estrogen itu kan awalnya itu di sebelumnya menyebabkan feedback negatif. Tetapi ketika estrogennya semakin tinggi, maka dia berubah feedbacknya menjadi feedback positif. Feedback positif ini menyebabkan sekresi dari LH semakin meningkat. Sekresi LH meningkat ini meningkat sekali, terjadi LH surge namanya. Ketika terjadi LH surge, maka terjadilah suatu ovulasi. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya ovulasi ini ada di slide selanjutnya. Jadi tadi kalau LH meningkat kan menyebabkan sekresi dari progesteron. Progesteron ini memiliki dua fungsi. Yang pertama menyebabkan aktivasi dari enzim proteolitik yang menyebabkan kelemahan dari dinding folikel dan degenerasi stigma. Selain itu terjadi hiperemis folikel dan sekresi prostaglandin yang pada ujungnya menyebabkan ruptur dari folikel dan evaginase ovum. Nah, untuk fase luteal tadi setelah terjadi ovulasi terbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini menyebabkan sekresi dari estrogen dan kadar progesteron meningkat terus. Namun pada akhirnya nanti menyebabkan corpus luteum ini juga mensekresikan inhibin yang menyebabkan inhibisi dari LH dan FSH sehingga kadar estrogennya semakin menurun dan masuk ke fase selanjutnya. Dan masuk ke menstruasi, yaitu pengeluaran darah dan debris endometrium dari vagina, terdapat leukosit yang melindungi endometrium dari infeksi. Kemudian mulailah siklus ovarium baru, yaitu sekitar 5-7 hari setelah degenerasi corpus luteum. Penyebabnya yaitu turunnya progesteron dan estrogen menyebabkan prostaglandin uterin lepas dan terjadi vasokonstriksi pembuluh endometrium, sehingga terjadi gangguan suplai darah ke endometrium, kemudian pembuluh darahnya menjadi mati dan terjadi perdarahan. Nah, eh, normalnya jika terjadi perdarahan, maka tubuh akan berusaha membuat koagulasi sehingga darah yang membeku dan tidak perdarahan tidak berlanjut terus-menerus. Tetapi pada menstruasi ini memang ada disekresikan fibrinolisin sehingga tidak terjadi pembekuan darah. Nah, untuk sistem hormon perempuan tadi, ada peran dari GnRH, gonadotropin releasing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, progesteron, dan inhibin. Ya, demikian kuliah dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin Nurholik mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Insya Allah sedikit paham. ya kalau atau mungkin Mas Diva Apri mungkin sudah paham ya? Tadi siklus-siklus menstruasi, siklus-siklus pada uterus ada berapa? Ya, nanti kalau seandainya ini kan hanya pengayaan saja, nanti bisa dibaca lagi. Kalau seandainya memang kurang ini bisa bisa dibaca lagi di Silverthorne sama Sherwood itu utamanya ya. Kalau sama bisa juga di Guyton sama Ganong. Itu ada buku-buku referensi untuk fisiologi. Kalau untuk ya nanti untuk tugasnya saya tidak memberikan tugas karena kan ini memang di pengayaan ya kan sudah ada di diskusi sesi diskusi di diskusi kelompok gitu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, 19 menit ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, Bu Sri Yunita ya. Silakan sekarang untuk Bapak untuk memberikan saran ya. Terima kasih Pak Dr. Dwi. Ini luar biasa Ibu Sri Yunita Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sri Yunita. Ini kalau dosen WUS ini. Dosen WUS ini apa? Cepat. Cepat ini ya, larinya kencang ini. Larinya kencang. Jadi mahasiswa tuh harus serius ini ya, mendengarkan Ibu Sri Yunita. Jadi sebelum saya berikan masukan, saya persilakan Ibu Diva Apri Mulya memberikan komentar. Silakan Bu Diva. Baik, terima kasih Pak. Oh, Pak Diva ya, mohon maaf. Pak Diva ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Oh, Ya. Baik, terima kasih waktunya Pak. Tidak banyak komentar untuk Ibu Sri Yunita karena sudah eh, lengkap penjelasannya, sudah bagus penjelasannya. Hanya saja di awal tadi mungkin doa ketinggalan Pak ya. Seingat saya mungkin doa ketinggalan. Untuk penjelasannya sudah baik, sudah mudah dipahami. Mungkin itu saja Bu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Diva ya. Diterima ya masukan. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Sri Yunita, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi lah ya. Mungkin rekaman nanti bisa minta dengan Pak Nurholik ya, rekaman singkatnya tadi. Intinya tadi udah disinggung oleh Pak Diva, ini berdoanya lupa gitu kan. Mengecek kehadiran fisikisnya yang belum ya. Psikis ya. Kondisi kesehatan. Itu penting ya mempersiapkan mahasiswa untuk siap belajar. Kemudian usahakan di awal pembelajaran boleh lah dengan pretest boleh untuk melihat kemampuan siswa materi sebelumnya. Kelebihan yang Ibu ada aplikasi-aplikasi tadi menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint-nya menggunakan apa Ibu ini? PowerPoint maksudnya PowerPoint biasa. Nah, PowerPoint biasanya Ibu ya. Tapi tadi aplikasi apa? Aplikasi Oh, soalnya menggunakan PowerPoint ya. iya PowerPoint 2021 ya. Hmm. Bukan untuk soalnya menggunakan PowerPoint berarti. Iya, betul PowerPoint. Kemudian di kegiatan setelah itu persepsi mungkin pretest Ibu bisa menghadirkan sosok inspiratif Bu. Dokter siapa dokter di bidang fisiologi yang sudah berhasil ya fokus ke materi ini. Jadi hadirkan sosok inspiratif itu penting Bapak Ibu karena tujuan kita itu mencapai profil lulusan. Jadi mereka tuh biar termotivasi lah. Oh, saya belajar dengan Bu Sri ini materi ini nanti bisa menjadi ini loh gitu. Jadi itu pentingnya di awal karena kita dalam hidup itu butuh sosok inspiratif dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini punya sosok inspiratif dan menjadi motivasi hidup Bapak Ibu kan. Sudah itu tadi sub CPMP-nya sudah ada. Nah, setelah itu baru masuk kegiatan case method, Bu. Case methodnya, nah ini mungkin ya, mungkin kita nih mengikuti pola dosen kita yang lama lah itu. Ceramah langsung, start langsung ceramah itu. Nah, usahakan sekarang tidak boleh lagi Bapak Ibu dengan pola yang seperti itu. Posisinya nanti di kegiatan pemberian penguatan. Jadi saya yakin mahasiswa apalagi ini kedokteran tuh biasanya kekuatannya tuh menghafalnya kuat ini biasanya ya, hafalannya kuat. Kalau hafalan kuat itu udah pasti lah di rumah pasti mereka udah baca duluan. Nah di kegiatan awal kegiatan inti disuruh baca aja dulu Bu. Iya, Pak. Sebenarnya kita kalau di kedokteran itu kan ada sesi diskusi kelompok memang. Ya, Iya, memang kuliah itu kalau kami itu per dosen hanya dapat kesempatan paling 4 kali 50 menit. Jadi memang di sana proses penguatannya karena sudah ada di diskusi sebelumnya. Gitu. Jadi oh ada kegiatan diskusi ya. iya, diskusi yang membahas kasus. Jadi Ya, pada saat kuliah memang fokus kuliah memberikan pengalaman. Tapi mungkin nanti bisa saya masukkan untuk membahas kasus lagi untuk yang sesi lebih panjang. bukan kalau ini kan kalau case method ya seperti itu polanya. Walaupun memang sudah ada diskusi tapi tetap harus mengikuti case method Baik. di setiap tahapan. Jadi diminta untuk membaca dulu, membaca konsep, disuruh membuat ringkasan. Jadi karena kita ini pembelajaran andragogi Bapak Ibu ya. Jadi kalau andragogi itu mahasiswa itu sudah dianggap mandiri. Walaupun memang ya input kita ini kadang beda-beda. Tapi kita anggap mereka itu udah mandiri. Udah mandiri ya tadi disuruh misalnya baca dulu referensi. Pertama mungkin yang Ibu ini kan dari modul ya.
Modul itu kan acuan utama, boleh ditambah dengan beberapa acuan referensi yang lain. Disuruh buat ini, buat ringkasan terkait dengan capaian sub CPMK untuk pertemuan tersebut. Setelah itu baru boleh memberikan tes ya, tes untuk penguatan untuk memastikan kemampuan mereka. Tapi sebelumnya ya tanya jawab terkait ringkasan yang sudah disusun. Jadi mereka tuh biar berpikir kritis lah ya. Kalau nanti kita banyak ceramah itu nggak ada berpikir kritis. Sudah itu baru nanti diberikan penguatan, boleh ibu ceramah gitu. Tapi sebelumnya mereka sudah punya konsep awal dulu di awal dari kegiatan mereka membaca. Jadi literasinya lemah itu salah satunya kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk membaca. Ibu boleh berikan penguatan. Penguatannya nggak usah banyak-banyak terkait dengan nanti kalau terkait dengan kasus. Ya. Jadi konsep yang umumnya dulu, kemudian baru diberikan contoh-contoh kasus, Bu. Baik. Jadi Ibu belum ada contoh-contoh kasus. Ketika Anda misalnya bekerja menjadi ahli fisiologi, lah. Anda bertemu dengan pasien yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ibu contohkan dulu itu. Sudah itu baru nanti dibentuk kelompok untuk menyelesaikan kasus. Kelompoknya itu ya nanti ada yang berperan sebagai apa, Ibu yang lebih paham lah itu ya. Ketika profil dunia kerjanya. Ini di kegiatan real teaching harus terlihat Bapak Ibu nanti. Kalau Ibu, ini kami di sini tidak ingin melihat kemampuan Bapak Ibu menjelaskan lah. Saya yakin udah hebat lah Bapak Ibu kalau menjelaskan itu. Tapi yang penting di sini adalah proses pembelajaran dengan case method atau dengan project based learning. Ya, seperti biasa sudah itu mereka mengerjakan ya analisis kasus, Ibu mendampingi keliling kelas. Jadi dosen tuh kalau bisa keliling kelas Bapak Ibu, jangan banyak duduk di depan. Jadi semakin banyak kita berjalan kan semakin panjang umur kita kalau hasil penelitian itu ya. Kalau semakin banyak duduk nanti semakin banyak apa hal yang kurang. Ini kalau Ibu sering ini tahu lah ya, semakin sehat lah intinya kalau semakin banyak jalan. Ya sudah itu menyampaikan presentasi ya secara singkat aja kalau waktunya tidak cukup ya, apalagi mahasiswanya kalau banyak gitu. Itu secara panel saja perwakilan anggota kelompok boleh juga presentasi perwakilan kalau waktunya tidak cukup. Tidak harus misalnya presentasi satu persatu kelompok, tidak harus. Disiasati saja manajemen waktu. Lalu itu baru Ibu memberikan feedback, memberikan penghargaan. Jadi usahakan memberikan hadiah-hadiah, minimal hadiahnya mulai luar biasa lah. Gitu. Kata-kata yang memotivasi. Kalau bisa ya hadiah dalam bentuk fisik, tapi yang membangun, buku, pena, gitu. Itu yang menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Jadi ciptakanlah pembelajaran yang memberikan pengalaman yang berharga. Karena guru itu gu dan ru ya. Gu itu dark, gelap. Ru itu light, terang. Ya. Jadi guru itu menerangi yang gelap. Menerangi yang gelap itu karena mahasiswa kita andragogi, mahasiswa yang dewasa, itu biasanya tidak mau dikasih tahu, terus itu nggak mau, bosan mereka. Harus mereka banyak aktif ya di dalam kelas. Saya kira untuk Ibu Sri Yunita itu ya, sebagian besar sudah bagus lah kalau menjelaskannya udah hebat gitu. Tapi kalau bisa diperlambat dikit ya, jangan terlalu cepat. Ya, saya kembalikan kepada Pak Dr. Dwi. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Jadi ya Ibu tadi mungkin dikejar waktu ya, jadi ngebut ya Bu ya. Oke. Ya,